kita bahas kita mulai ya. PDP dulu aja lah. Ya, oke. Satu. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara, kali ini kita ada narasumber yang kece dan super keren abis, yaitu saudari Nisrina Iqbar. Nah, katanya nih, selain menjadi UUD LPDP, sekarang dia juga sedang menempuh kuliah di Australia, di Monash University, dan kemarin mendapatkan IPK 4. Nah, bagaimana ceritanya itu bisa dapat IPK 4? Sementara kita kuliah di Indonesia saja belum tentu dapat IPK 4. Nah, Nisrina bisa kuliah dengan IPK 4. Gimana caranya bisa dapat seperti itu, Teh? Oke, thank you for the question. Jadi, karena saya ini posisinya baru masuk semester 2, jadi IPK 4 ini belum semuanya overall 4 semester ya. Jadi ini hanya masih yang 1 semester kemarin, semester pertama, yang mana saya ambil 24 SKS, dan memang itu wajib. Nah, tipsnya adalah yang pertama, kita itu harus tahu sistem perkuliahan di luar negeri dulu. Jadi sebelum kita masuk kuliah, kita itu pahami dulu sistem perkuliahan di Australia seperti apa. Kalau kalian mau ke Amerika, sistem Amerika itu gimana. Kalau kalian mau ke Jepang dan lain sebagainya, kalian pelajari dulu sistemnya gimana. Kalau di Australia, itu ada 2 jenis kelas per matkul ya, tapi it depends, gak selalu ada. Yang pertama adalah kelas lecture, atau kelas lecture itu ya, perkuliahan, tapi yang sistemnya kayak dosennya ngomong aja terus, dan itu gabungan dari semua kelas gitu. Semua kelas di course yang sama. Kemudian kelas kedua, tipe kedua adalah kelas tutorial. Nah, kelas tutorial ini, seperti kelas-kelas di Indonesia itu, yang kita dibagi menjadi beberapa kelas, satu kelas hanya grup kecil seperti itu, dan itu kayak kita lebih ke activities gitu, kayak misalnya kita discussion, kita presentasi, kita ya group work dan lain sebagainya di dalam kelas itu seperti itu. Nah, karena ada 2 ini, yang dinilai itu adalah yang tipe tutorial. Dan juga for your information, kalau misalnya di tutorial itu usahakan kalian itu be aktif gitu loh di kelas, walaupun keaktifan di kelas itu nggak dinilai loh mas, gitu. Di luar negeri itu nggak dinilai, kayak keaktifan di kelas, kehadiran itu nggak akan dinilai. Kalau di Indonesia kayaknya menurut saya masih dinilai ya mas ya, kayak kehadiran mungkin 10% or something. Kalau di luar negeri sama sekali no. Jadi it depends only dari tugas-tugas kita, dari assignments, analisis dan lain sebagainya itu. Namun kalau misalnya kita nggak datang ke kelas, nggak ikut discussion dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi hasil analisis kita nanti. Kita nggak ngerti apa sih tips and trick atau misalnya penjelasan yang mungkin sangat important, sangat nyambung bagi tugas kita ke depannya, yang diberikan oleh dosen itu pada saat di kelas. Jadi, walaupun demikian, walaupun nggak dinilai, it's better for us to come during the class. Dan juga, kalau kita nggak datang ke kelas itu, Mas, menurut saya itu rugi banget, karena terutama bagi kita yang beasiswa ya, kita mungkin kelihatan nggak amanah gitu, Mas. Karena SPP atau tuition fee di Monash itu, atau di luar negeri ya, terutama di Monash yang saya tahu itu jutaan rupiah, ratusan bahkan. Berapa nominalnya? Nominalnya saya lupa, pokoknya itu puluhan ribu AUD atau Australian dollar gitu. Itu setara dengan ratusan juta ya per 1 semester. Iya, kayaknya per tahun deh kalau ratusan juta itu. Kalau misalnya per tahun, ya? Per semester itu puluhan juta gitu. Iya, puluhan juta. Jadi jaga amanah itu karena itu diberikan buat kita itu biar kita itu lebih pintar, biar kita itu punya banyak ilmu yang kita dapat. Jadi jangan sampai kita miss kelas walaupun itu nggak dinilai. Jadi itu salah satu tipsnya ya, salah 2 atau salah 3 itu nggak tahu tadi udah berapa. Yeah. Kemudian juga waktu ngerjain tugas itu Mas, usahakan kita itu pay attention ke penjelasan dosen-dosen yang kemarin-kemarin. Itu pasti akan dimasukkan ke dalam penilaian dalam tugas-tugas kita gitu. Jadi dalam tugas, terutama jurusan TESOL seperti saya, itu pay attention to grammar. Karena waktu itu saya sempat miss 1 aja grammar, kurang S gitu aja Mas. Itu nilai saya udah D. D itu apa? D itu distinction ya. Jadi D itu bukan D di Indonesia. Bukan D di Indonesia, tapi bukan D di Indonesia. Bukan. Jadi kalau di Australia itu ada high distinction, itu A+, kemudian distinction itu A, D itu A, kemudian credit itu B, kemudian pass itu C, gitu. Jadi A+, A, B, C. Jadi yang paling tinggi adalah high distinction. Nah, waktu itu saya dapat distinction, atau setara dengan A di Indonesia, kayak gitu.
Nah, itu karena saya hanya menulis 1 grammar aja itu udah D. D itu menurut saya udah jelek karena dapat A aja nilainya udah 3,0 IPK-nya. Gitu. Jadi jangan sampai miss grammar karena grammar itu juga something critical dalam menulis esai, terutama academic essay. Dan juga selain pay attention to grammar, kita harus dalam menulis esai-esai atau analisis jawaban kita, itu kita harus pay attention to the content, kemudian to the to the comprehensiveness of our essay, kayak the flow, itu kita nggak boleh kayak bulat gitu, kita harus flow-nya harus jelas, kita using various transitions agar itu lebih clear, dan lain sebagainya. Jadi, benar Mas, kata orang-orang, atau dosen-dosen kita mungkin ya, banyak yang bilang kalau mau kuliah di luar negeri, itu TOEFL-nya harus bagus. Pasti ada minimal TOEFL IPT-nya atau IELTS-nya, itu benar banget. Karena, berapa IELTS untuk di Monash University? Di Monash 6,5 atau 7 gitu loh rata-rata. Iya, rata-rata kalau di luar negeri segitu sih Mas. Iya, segitu. Kalau IBT-nya rata-rata 79 ke atas untuk ke luar negeri. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa pas the minimum criteria of TOEFL test atau the IELTS test, itu mungkin kita akan kesulitan dalam mengikuti proses perkuliahannya. Karena keempat skills bahasa Inggris itu emang semuanya dipakai gitu loh dalam perkuliahan bahasa Inggris, perkuliahan di luar negeri, terutama akademik essay-nya. Jadi akademik essay-nya harus kita drill. Bahkan mungkin kalian kalau misalnya belum mulai ya, tapi udah diterima, kalian lebih baik latihan menulis itu secara continuously gitu loh, jangan berhenti. Karena itu nanti yang dipakai benar-benar penilaian yang paling besar itu dari menulis kita. Gitu. Cara belajarnya gimana Teh? Cara belajarnya untuk dapat IPK 4 di luar negeri, apakah siang, pagi, siang, sore, malam atau gimana gitu? Cara belajarnya? Jadi nggak harus kayak all day gitu, enggak. Tapi kita lebih ke quality, kalau saya sih lebih ke quality over quantity gitu. Jadi dalam kita sekali belajar, usahakan itu berkualitas gitu belajarnya, nggak cuman yang kayak sekedar baca kemudian hilang, no. Ya itu. Jangan seperti itu. Gimana caranya ya itu? Kan? Caranya, mungkin membiasakan diri. Jadi ketika kita misalnya membaca jurnal atau membaca materi dari dosen, usahakan kita langsung kayak get the points, the critical points dari esai itu atau dari jurnal itu, dari PPT yang diberikan oleh dosen, itu apa aja. Nah, itu yang kita coba explore. Kemudian kita coba baca kayak supporting details-nya dari main points itu, karena mungkin main points itu yang mungkin nanti next class itu akan ditanyakan di next meeting, kayak gitu sih. Jadi jangan kayak baca overall, kemudian baca doang, tapi don't get the meaning atau don't get the content of it, no. Akhirnya kita bakal baca itu terus-menerus seharian dan kita nggak akan paham gitu loh. Jadi kayak skimming aja, scanning, we don't need to read the whole journal articles atau the whole text that our lecturers given. Ya, kayak gitu. Ya itu sih. Tugas-tugasnya sulit-sulit enggak ya kalau di kuliah di Australia? Tugas-tugasnya sulit enggak? Katanya pernah ada nih teman saya yang katanya hampir frustasi kuliah di Monash University dan hampir melakukan kegiatan bunuh diri katanya. Nah, kalau Nisrina ini gimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama, biar kita nggak ngerasa frustasi, kemudian nggak ngerasa pengen bunuh diri, itu kita harus cinta belajar dulu, Mas. Jadi we have to understand kalau belajar itu emang sebuah proses bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ini emang sebuah proses, ini bukan akhir dari segalanya gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti ya, that's fine. Kita bisa tanya ke lecturer atau tanya ke friends kita, kayak gitu. Karena emang ini proses belajar, jadi we don't need to make it so hard atau make it so difficult like the end of the day of our life, itu nggak usah. Jadi ya itu aja, kita harus cinta belajar dulu. Kemudian yang kedua itu kita benar-benar memahami penjelasan dari dosen. Kalau misalnya kita nggak paham waktu hari H perkuliahan, kita coba putar ulang Zoom recordingnya misalnya, atau kita tanya-tanya temen, lihat catatan temen, itu bisa banget gitu loh. Jadi dari situ aku nggak sampai yang frustasi gimana, tapi emang sempat frustasi sih Mas. Jadi waktu itu yang tugas pertama saya itu dapat D, dapat A lah istilahnya ya, distinction. Waktu tugas pertama itu sudah frustasi banget, karena kalau misalnya kita, kebetulan saya waktu itu 2 matkul dan masing-masing matkul itu 12 SKS, itu
SKS-nya besar banget kan ya buat satu Iya. matkul. Jadi kalau satu matkul aja jelek, itu pasti udah merusak IPK saya, bahkan sampai IPK saya di semester akhir perkuliahan. Bayangkan kalau misalnya saya dapat nilai IPK jelek, sedangkan saya di LPDP, wah gimana ya nanti udah mikir yang aneh-aneh, kayak misalnya nanti Iya, iya. beasiswanya dicabut terus disuruh ganti atau apa gitu. Saya udah takut banget, jadi saya sempat mikir aneh-aneh waktu tugas pertama saya keluar. Tapi setelah itu, after I like istirahat selama beberapa hari, menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Kemudian saya coba pelajari komen-komen yang diberikan oleh dosen saya. Sebenarnya tugas pertama saya itu komennya nggak yang banyak, nggak yang salahnya banyak, itu enggak, Mas. Jadi cuma sedikit aja tapi nilainya udah jelek gitu. Apa Nilainya kesalahannya waktu itu? Yang S itu aja? waktu itu ya yang S itu, kemudian ada lagi sih saya lupa. Kayaknya agak harus lebih ditambah detailnya, kemudian kurang-kurang gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu setelah saya pelajari lagi, kemudian kita muncul ke tugas-tugas lainnya selanjutnya, itu ternyata komen-komen beliau itu sangat berarti gitu loh, Mas, gitu. Jadi sangat berarti untuk tugas-tugas kita setelahnya. Jadi kalau kita nggak belajar dari tugas pertama, nggak review ulang kesalahan kita, nggak yakin kalau itu emang salah gitu, nanti mungkin tugas kita setelahnya nggak akan bagus gitu loh. Jadi dari situ saya belajar dan pada akhirnya saya bisa dapat IPK 4 gitu. Ya. Kalau teman-teman yang lain, Jadi, yang dari Australia, orang-orang Australia sendiri, ada nggak yang dapat IPK 4? Atau malah di bawah Nesrina dapat nilainya? Jadi aku nggak sempet tanya-tanya teman-teman yang semuanya gitu, enggak. Tapi ada yang dapat di bawah Nesrina? Ada, jadi ada yang dapat 3, ada yang di bawah 3 gitu. Jadi macam-macam sih, sama aja kayak kuliah di Indonesia gitu. Jadi variasi banget, dan kita mungkin itu karena personal ya. Kalau emang beliau-beliaunya itu teman-teman saya nggak mau cerita langsung ke saya, nggak mau sharing gitu, mungkin saya juga nggak akan tanya gitu sih. Tapi so far mereka yang ngasih tahu itu memang mereka yang deket banget sama saya, dan juga emang nggak sungkan untuk bilang sesuatu yang mungkin memalukan gitu buat mereka, atau jadi cuma sharing-sharing aja, dan that's fine mereka gitu. Untuk biaya hidup, biaya kos, biaya hidup, biaya bulanan, biaya kesehatan, itu semuanya itu ditanggung semua sama LPDP ya? Atau bagaimana teh? Iya, jadi LPDP itu kan fully funded sifatnya, Mas ya. Mas Ismail kan juga ya. Jadi fully funded, it covers all things. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak biaya buku, biaya living allowance. Dikasih berapa kalau sudah kuliah di Australia? Oleh LPDP. Kalau di Australia itu kalau misalnya offline dari Australia itu dapatnya kita $2.000 atau 20 jutaan. Jadi tapi itu juga itu udah kayak lebih dari cukup juga sih, tergantung gaya hidup kita juga. Dan kalau bukan apartemen ya, kayak tempat tinggal kos-kosan di sana atau asrama kampus, itu rata-rata per week sih, Mas, bayarnya. Jadi kayak per week itu $150 sampai $250, ada yang $300. Jadi per week bayarnya. Per week biasanya maksimal 3 juta. Gitu. Jadi per week 3 juta misalnya ya, kali 4 berarti udah 12 juta. Berarti tinggal 8 juta. Ya, uang saku kita. Jadi itu emang udah, ya, emang mahal sih tinggal di sana. Ya, gitu. Tapi kalau online dari Indonesia itu nggak segitu. Jadi ada pengurangan gitu. Sekarang karena masih due to the coronavirus. Oh iya, masih di Indonesia ya? Iya, masih. Wah, belum lihat Monash University. Sebenarnya saya ingin nanya nih, gimana cara nyesuaiin diri di kampus terbaru gitu kan? Bagi kita orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, gimana sih cara nyesuaiin dirinya nanti gitu? Itu barangkali ya. Oh gitu. Kalau nyusun tesis, disertasi gimana ya? Juga butuh penyesuaian. Oh, nyusun tesis. Jadi untuk di Australia itu ada 2 jenis master, yaitu master by coursework dan juga master by research gitu. Jadi kita dari awal sudah milih, kita itu memang fokusnya nanti outputnya mau ke research atau kita cuma doing courses sampai lulus aja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita master by research, berarti dari awal itu setelah matkul-matkul umum di luar itu kayak ada kayak matkulnya lebih spesifik ke research gitu, dan outputnya kita akan bikin research.
gitu. Research-nya emang ya benar-benar tesis yang besar gitu. Nusrina pilih apa? Master by Research juga? Jadi di awal aku tuh milihnya master by coursework, jadi doing courses aja sampai di end. Tapi I'm planning to have like a mini thesis of this. Jadi di Monash itu kalau milih coursework nanti boleh pindah kayak jalur, boleh ke research atau yang masih coursework tapi ambil mini research. Nah, karena masih pandemi dan nanti kita nggak tahu ya bayangannya ke depan gimana. Kalau misalnya sudah open border, mungkin saya akan ambil yang mulai semester depan, ambil semua matkul research, kayak lebih ke master by research, karena udah bisa ke sana dan enak ketemu dosen-dosennya, bimbingannya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih seperti ini, mungkin aku akan ambil kayak mini thesis gitu, jadi tesis yang nggak terlalu, nggak terlalu menjadi kriteria kelulusan gitu mas, tapi juga kayak tugas tapi lebih besar bobotnya gitu aja gitu. Jadi namanya mini thesis itu ada juga. Nah itu juga butuh dosen pembimbing dan lain sebagainya, itu juga butuh. Jadi mungkin aku ambil yang itu karena due to this pandemic maybe everything will be difficult, terutama untuk kontak dosen di Monash juga nggak bisa yang karena perbedaan jam nggak bisa yang menyesuaikan dengan sini gitu. Ya, tips kuliah di Monash University gimana teh? Tips kuliahnya di sana gimana? Tips kuliahnya supaya bisa lulus maksudnya. Supaya bisa lulus. Iya, supaya lulus di Monash University gitu. Supaya bisa lulus, jadi sebelum kita masuk, misalnya sebelum kita daftar LPDP, kita sudah browsing dulu tentang universitas yang kita pengen itu seperti apa. Kemudian sistem pembelajarannya itu seperti apa, kita pahami dulu. Terus dari awal kita itu harus fokusnya kemana nih, jurusan apa, kemudian mau master by coursework atau master by research kayak gitu. Kemudian sudah sampai situ, kalau misalnya sebelum kita masuk kuliah udah mendekati, kita lebih baik kayak belajar sesuai jurusan kita, kayak reading a lot of journal articles dan lain sebagainya, biar kita lebih prepare. Kemudian make sure kalau bahasa Inggris kita juga kita training during the break. Jadi sebelum kita masuk kuliah, make sure kita selalu belajar bahasa Inggris. Walaupun saya jurusan TESOL, itu saya juga always always force myself to use English like almost every day, karena saya juga English teacher, jadi gimana saya pasti menggunakan bahasa Inggris every day walaupun saya posisinya lagi di Indonesia kayak gitu. Nah itu it will be very beneficial for us buat studi abroad, dan juga ketika sudah mulai kuliah, make sure kita harus pay attention to our lectures, kemudian kita ikuti discussion-nya, karena itu semua adalah bagian suatu proses yang mana membuat kita bagus dalam mengerjakan tugas-tugasnya, kayak gitu. Itu semua meaningful. Kemudian juga ketika di Monash ini itu ada yang namanya compulsory readings. Jadi setiap week, like almost every day itu ada sesuatu yang bisa kita baca, yang mana sifatnya itu wajib. Karena dari situ kita harus analisis isi dari jurnal artikel yang kita diminta baca itu. Jadi karena dipaksa untuk membaca, kalau misalnya kita dari awal itu kayak nggak suka baca, it will be very difficult really. Jadi kalau di luar negeri itu lebih kebaca sama tulis gitu. Jadi read a lot, kemudian write a lot, dan writingnya itu nggak boleh asal-asalan. Jadi pay attention to grammar dan everything you have studied during the IELTS test atau during the TOEFL IPG test, it will be very beneficial gitu. Nah, dulu pernah jurusan SMK katanya. Nah, gimana ceritanya kok bisa fasih ngomong bahasa Inggris sampai akhirnya kuliah di Australia juga? Gimana ceritanya perubahan itu ya? Jadi, this is a very good question. Jadi, banyak yang tanya, banyak surprise juga. Saya waktu itu SMK 4 Malang. Jadi, jurusan desain grafis. Jadi, saya suka desain, using computers, making videos, and something like that. Kemudian, pada saat itu, saya itu ikut yang namanya ekskul debat bahasa Inggris gitu, English debate. Jadi I'm a English debater at the time, dan sering banget ikut lomba. Kemudian kayak waktu itu juga sempat dapet kayak top 10 English speakers waktu lomba di Kabupaten Malang. Ya waktu itu, tapi gak ada sertifikatnya unfortunately. Kemudian, dari situlah akhirnya keinginan untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam itu lebih besar gitu, ada. Kemudian juga I think that English is so fun,
challenging juga karena kita dari bahasa Inggris kita bisa kayak apa ya, terlihat cool waktu itu karena so fluent. Kemudian juga dari bahasa Inggris kita juga bisa kayak nantinya mungkin bisa kayak komunikasi dengan orang-orang foreigners itu lebih bagus juga gitu. Gimana ceritanya waktu dari situlah waktu debat itu suka bahasa Inggris. Kenapa diikutkan debat waktu itu? Belajar bahasa Inggris di mana sehingga bisa waktu ikut itu debat? Iya, jadi di SMK 4 itu ada ekskul yang bagus banget, kayak selalu berprestasi, itu namanya GVET atau Graphic Vocational English Debate. Jadi aku join that, sebenarnya it will be very difficult. Saya waktu itu tahu kalau ini will be very difficult for me, dan karena debat itu kan nggak cuma bahasa Inggrisnya yang harus master, tapi juga konten debatnya, kayak misalnya tentang economy, tentang politik, tentang education dan lain sebagainya. We have to master that, depend on the depend on the debate case kayak gitu. Nah, waktu itu saya walaupun tahu itu susah dan saya force myself to in dalam kegiatan ekskul itu, biasanya itu terpaksa untuk bisa gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya kita mau meningkatkan level kehidupan kita, meningkatkan level kemampuan kita, kadang-kadang kita itu emang harus masuk ke dalam lingkup yang emang force kita untuk doing so, gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu saya nggak force myself to enter the English Debate Club, mungkin saya akhirnya nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin pada akhirnya saya nggak ngerti debat bahasa Inggris itu apa, nggak pernah ikut lomba dan lain sebagainya. Nggak bakal suka bahasa Inggris dan mungkin bahkan nggak bisa masuk S1 bahasa Inggris dan juga bahkan nggak bisa ke Australia. Jadi S1 bahasa Inggris juga ya? Jadi iya, jadi setelah ikut-ikut English debate gitu, nilai bahasa Inggris saya juga bagus di sekolah. Iya, kemudian saya join SNMPTN di Universitas Negeri Malang, kemudian lolos alhamdulillah, dan di situ juga belajar bahasa Inggrisnya mulai dari basic grammar, basic listening, basic writing, dan lain sebagainya sampai advanced level. Dan banyak sekali ilmu yang bisa aku dapetin tentang bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris itu nggak cuma tentang grammar loh, ternyata ada syntax, ternyata ada linguistik, dan lain sebagainya, yang mana itu juga difficult gitu. Kemudian, karena saya juga suka ngajar, jadi saya memutuskan untuk lanjut S2, dan menurut saya kalau misalnya jurusan bahasa Inggris itu it will be better kalau misalnya saya force myself untuk terjun ke dalam emang negara yang memiliki bahasa itu gitu Mas. Jadi so I choose Australia. Mengapa milih Australia, tidak Inggris atau di Amerika? Oke, jadi di Australia itu Master of TESOL-nya, course-nya dan lain sebagainya, saya itu memang paling strict di Monash, dan juga kayak dosen-dosen saya waktu itu banyak sekali dosen yang alumni Monash University. Jadi Monash University itu Master of TESOL-nya udah kayak terkenal banget, banyak sekali lulusan sana yang emang jadi dosen yang berkualitas di Indonesia, dosen bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi maybe maybe after this for my like PhD later, if I get the opportunity, I will choose like another country. Ya, karena di Australia udah tahu sistemnya gimana, kemudian udah tahu kayak kegiatan di kelasnya seperti apa, suasananya di kelasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin I will choose another country after this, yang mana bisa widen my knowledge and widen my perspective kayak gitu. Oke. Conclusion terakhir nih dari Teh Nesrina sebagai penutup dari perjumpaan kita hari ini. Conclusionnya barangkali, Teh. Conclusion ya, jadi mumpung di era sekarang itu Mas, banyak sekali kesempatan beasiswa. Sebenarnya nggak cuma LPDP, ada Australia Awards, ada Fulbright, ada Stunet, ada macam-macam, banyak sekali. Jadi nggak cuma ke Australia aja, tapi juga ada beasiswa di Indonesia, ada beasiswa di Jepang, Korea Selatan, di China, di Amerika, dan banyak sekali. Jadi pernah coba beasiswa itu? Pernah nyoba beberapa di antaranya? Belum, jadi LPDP is the first. LPDP masih. Mungkin next time coba yang lain, tapi I think kayak LPDP itu yang paling enak ya, mungkin karena dari Indonesia untuk Indonesia juga, dan mengetahui benar-benar apa sih yang dibutuhkan oleh student-student Indonesia kayak gitu mungkin. Tapi it doesn't mean that I will not try another scholarship later, but I don't know still. Masih ongoingnya juga.
Nah, itu sih jadi tips saran saya kalau misalnya banyak sekali opportunity seperti ini sekarang, yang mana belum tentu nanti itu ada lagi. Jadi coba aja apply beasiswa. Uh, ya, beasiswa karena banyak banget opportunity-nya. Sayang sekali kalau misalnya kita sekarang nggak berani mencoba, padahal kita mungkin punya value yang bisa membuat kita jadi awardee salah satu beasiswa itu. Kayak gitu. Jadi sayang sekali. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa 20 20 years from now, banyak sekali orang yang mana menyesali apa yang tidak mereka lakukan pada saat mereka muda dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan pada saat mereka muda. Jadi, nothing to lose, nothing to lose. Jalani aja. Kalau kalian pengen sesuatu, pengen punya impian, jadi gapai aja impian itu, nggak usah takut karena akan selalu ada support dari orang-orang terdekat kita dan juga ada Tuhan yang menyertai kita kayak gitu. Baik, Itu sih conclusion ya. Baik, terima kasih Teh atas wejangannya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada sangat bermanfaat nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.